Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai metode pengumpulan data observasi yang beranggotakan Halimatus Sa'diyah NIM terakhir 022, Enggar Wulandari NIM terakhir 023, Sherly Deul Hakriyani NIM terakhir 024, dan Evrin Nurmalinda NIM terakhir 025. Pokok pembahasan yang dibahas, yang pertama ada pengertian observasi, yang kedua tujuan observasi, yang ketiga 4 dimensi kunci yang menciptakan jenis observasi, yang keempat 2 pendekatan penting untuk observasi, dan yang terakhir keuntungan dan kekurangan observasi. Pokok pembahasan yang pertama yakni pengertian observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk menilai dengan menggunakan indera, tidak hanya dengan mata saja. Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah panduan pengamatan dan lembar pengamatan. Pengamatan menyangkut pengamatan yang direncanakan, perekaman, analisis, dan interpretasi perilaku tindakan atau peristiwa. Pokok pembahasan yang kedua yakni tujuan observasi. Tujuan observasi ada 2. Yang pertama, mempelajari setting yang dipelajari, dan yang kedua, mendeskripsikan makna kejadian yang bisa dilihat. Selanjutnya yaitu 4 dimensi kunci yang menciptakan jenis observasi. Yang pertama, studi observasional terkontrol versus tidak terkontrol. Pengamatan terkendali terjadi ketika penelitian observasional dilakukan di bawah kondisi yang diatur dengan hati-hati. Sedangkan pengamatan yang tidak terkontrol adalah teknik observasi yang tidak berusaha untuk mengontrol, memanipulasi, atau mempengaruhi situasi. Dimensi yang kedua yaitu observasi partisipan versus non-partisipan. Observasi partisipan adalah pendekatan yang sering digunakan dalam studi kasus, studi etnografi, dan studi crowd theory. Sedangkan observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat langsung dalam tindakan aktor tetapi mengamati dari luar visual aktor. Yang ketiga, studi observasional terstruktur versus tidak terstruktur. Pengamatan terstruktur bersifat kuantitatif, di mana pengamatan memiliki seperangkat kategori kegiatan atau fenomena yang direncanakan untuk dipelajari. Sedangkan pengamatan tidak terstruktur diklaim sebagai ciri khas penelitian kualitatif. Yang terakhir, pengamatan tersembunyi versus tidak tersembunyi. Keuntungan dari pengamatan tersembunyi adalah subjek penelitian tidak dipengaruhi oleh kesadaran bahwa mereka sedang diamati. Penyembunyian pengamatan berkaitan dengan apakah anggota kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka sedang diselidiki. Sedangkan pengamatan tidak tersembunyi yaitu lebih menonjol keaslian perilaku yang diteliti. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu 2 pendekatan penting observasi. Yang pertama, aspek partisipasi dari observasi partisipan. Observasi partisipan menggabungkan proses partisipasi dan observasi. Observasi partisipan harus dibedakan dari observasi murni dan partisipasi murni. Pengamatan murni berusaha untuk menghapus peneliti dari tindakan yang diteliti. Partisipasi murni, peneliti terlibat dengan kelompok yang diteliti sehingga pada akhirnya setiap objektivitas dan minat penelitian hilang. Yang kedua, aspek observasi partisipatif. Metode di mana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam sebagian besar, studi observasional mendapatkan akses dimulai dengan memperoleh izin untuk melakukan penelitian dari orang-orang berperingkat tinggi dalam organisasi. Dan yang terakhir, keuntungan dan kekurangan observasi. Observasi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data perilaku tanpa mengajukan pertanyaan. Keuntungan lain dari observasi memungkinkan untuk mengamati kelompok individu tertentu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.